Walati dan adapun perempuan-perempuan, istri-istri, takhafuna yang khawatir olehmu, kamu khawatir, istri-istri yang mengkhawatirkan, aitazunnuna menyangka, punya prasangka nggak bagus gitu. Nusuzahunna ay bughdahunna, nusuzahunna yaitu nusuz mereka, ay bughdahunna marahnya, membangkangnya mereka itu kepada kamu sekalian. Bughdahunna lakum, bughdahunna itu dia ngambek, marah dan sebagainya. Bagaimana kalau kamu sekalian khawatir, menyangka, mengkhawatirkan mengenai nusuz. Nusuz itu dia membangkang, menantang gitu kan. Ai bughdahunna yaitu ngambeknya, nantangnya, membangkangnya sang istri lakum kepada kamu sekalian. Wa rafa'an pusihinna dan mengangkat dirinya, menantang maksudnya. Membusungkan dada, wa rafa'a anfusihinna, wa rafa'a dan dia mengangkat anfusihinna dirinya, diri mereka. Maksudnya nantang. Rafa'a mengangkat anfusihinna dirinya. Ngapa lu bang, berani sama gue? Begitu. Nantang gitu kan. Alaikum terhadap diri kamu, dia menantang terhadap dirimu takabburan karena merasa besar, merasa sombong. Gitu. Nah ini hati-hati ya. Jadi istri kalau udah begini maka sudah termasuk bagian kasus nih. Di walati takhafun. Adapun perempuan-perempuan yang khawatirkan. Khawatirkan kenapa? Nusuzahunna. Mereka itu suka marah. Marahnya emang kenapa? Wa rafa'an fusihinna alaikum dan dia sering menantang kamu. Takaburan dengan perasaan sombong. Maksudnya dengan perasaan angkuh. Sombong, angkuh, merasa dirinya itu adalah besar, kuat gitu kan. Kalau begitu bagaimana tuh kita sebagai suami ketika menghadapi perempuan yang seperti itu, menghadapi istri seperti itu, Al-Quran bicara fa'izuhunna. Fa'izuhunna maka nasihatilah mereka, nasihatilah istri-istrimu itu. Yang suka marah-marah, yang suka ngambek, nggak ada ujung pangkalnya, ngambek aja. Paham begitu? Atau merasa dirinya sering membangkang kamu, menantang kamu, ataupun tidak taat lagi kepadamu. Apa ya langkah yang pertama adalah fa'izuhunna, nasihatin, berikan pengertian. Bagaimana tuh? Misalnya begini, ai fakhawwafuhunnallaha, berikanlah rasa takut kepada mereka, Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nasihatin mengenai takutlah kalian kepada Allah. Kamu harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena kamu telah membangkang, kamu telah menantang, gitu seperti itu. Jadi nanti dilaknat sama Allah. Seperti dinasihatin begitu. Dinasihatin langkah awal adalah bahwa nanti Allah akan murka terhadap istri yang menantang, yang membangkang kepada suami. Oleh karena itu katakan tuh fakhawwafuhunnallaha, maka nasihatlah kamu dengan cara khawafuhunna, menakut-nakuti mereka itu tentang azab Allah. Nah, fa'izuhunna di sini menasihati mereka yang kadang-kadang membangkang, marah, ngambek, wahwa mandubun, hukumnya adalah sunnah. Mandub ya, sunnah, disunahkan. Nah kemudian wa yubayyinu anna nusuza yusqitu nafaqata wal qasama. Dan hendaklah seorang suami itu yubayyin, memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan nih, kita suami kasih tahu apaan? Anna nusuza, bahwasanya nusuz membangkang kepada suami, gitu kan? Marah kepada suami itu yusqitu nafkah, bisa menggugurkan kewajiban nafkah. Jadi suami boleh tidak memberikan nafkah apabila si istri nusuz. Nusuz itu dia membangkang, menyeleweng, membangkang, menantang, memarah-marahi suami, itu nusuz ya.
atau meninggalkan suami ke rumah orang tuanya tanpa izin, itu juga termasuk nusyuz. Nah, kalau udah nusyuz, jelaskan kepada mereka tuh, kepada perempuan yang nusyuz. Jelas di mana kalau kamu nusyuz, nanti hukumnya itu adalah yusqitu nafaqata wal qasama. Bisa menggugurkan kewajiban nafkah. Jadi dia tidak berdosa apabila tidak memberikan nafkah. Dan nafkah itu gugur terhadap kewajiban si suami kalau istrinya nusyuz, ya. Kemudian apalagi yang gugur, wal qasama, dan pemberian jatah apabila memang istrinya lebih dari satu. Umpamanya istrinya 3. Nah, yang nomor 3 membangkang, ya. Yang nomor 3 tidak taat, maka dia boleh tidak menggilir dan tidak memberikan nafkah kepada istri yang nomor 3, begitu, ya. Jadi digituin juga tuh, dijelasin masalah istri-istri yang membangkang. Kalau memang dia istrinya lebih dari satu, maka dia berhak untuk dia tidak lagi punya kewajiban untuk memberikan jatahnya, jatah nafkahnya dan jatah gilirnya. Digilir itu maksudnya, ya. Harus malam Sabtu ke rumah istri yang tua, malam Minggu ke yang muda, mau begitu. Digilir. Nah, itu nggak gugur tuh, penggiliran itu gugur. Kenapa? Karena istri yang satu itu membangkang, menantang. Seperti itu. Nah, kemudian wazalika, yang demikian itu dengan cara nasihat awal itu tadi, langkah awal dengan memberikan nasihat saja, itu bila hajrin, dengan tidak meninggalkannya. Jadi jangan kita meninggalkan dia, nggak usah. Wala dorbin, dan tidak pula memukul. Jadi cukup nasihatin aja. Terus apakah kita tinggalkan dia? Jangan dihajar, jangan dihajarin. Hajar itu adalah memisahkan, pisah ranjang atau pisah tempat tidur, gitu ya. Jangan, tetap nasihatin aja, gitu. Kalau memang dia nusyuz, jangan langsung dihajar. Jangan langsung dihajar. Hajar itu maksud dalam bahasa Arab adalah memisahkan, pisah ranjang. Wala dorbin, apalagi memukul, jangan, gitu ya. Nah, alasannya kita memberikan nasihat untuk apa tuh? Fala'allaha, agar supaya istri itu tubdi uzron, menjelaskan alasan. Tubdi menampakkan, artinya menjelaskan, uzron alasan. Kenapa dia marah? Kenapa dia membangkang? Kenapa dia tuh menantang, gitu kan? Kenapa dia selalu ngambek? Tubdi uzron, agar supaya dia memberikan alasan. Jadi sang suami nggak boleh langsung menghajar, langsung memisah ranjangkan atau meninggalkan si istri, nggak boleh. Nasihatin dulu, apabila terjadi huru hara dalam rumah tangga, ribut dan sebagainya, jangan langsung memisah ranjang atau jangan langsung meninggalkan dia, jangan. Apalagi memukul, nggak usah. Nah, lalu apa? Nasihatin. Nasihatin tujuannya apa? Itu fala'allaha tubdi uzran, agar supaya istri itu, fala'allah itu artinya agar supaya sang istri itu tubdi uzran, menjelaskan, menampakkan, mengemukakan, ya, uzran alasannya. Jadi dia menjelaskan alasannya. Kenapa dia bisa marah? Kenapa dia bisa menantang? Kenapa dia bisa meninggalkan suami? Kenapa dia bisa selingkuh? Seperti itu. Au tatubu amma jara minha bi ghairi uzrin. Au tatubu, atau dia bertobat, atau si istri itu bertobat. Bertobat dari apa? Amma jara minha, dari perlakuan. Amma, dari sesuatu, jaro, yang telah ia lakukan. Minha, dari pekerjaannya. Bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur, dengan tanpa alasan, dengan tidak mengungkapkan alasan. Jadi kalau seandainya kita nasihatin, barangkali dia punya alasan kenapa dia jadi begitu. Atau kalau kita nasihatin, dia pun juga menjadi bertobat walaupun dia tidak mengungkapkan alasan. Begitu. Tujuannya dua. Nasihat itu tujuannya dua. Nasihat kepada istri tujuannya dua. Yang pertama adalah
agar dia bisa mengungkapkan alasan kenapa dia membangkang. Yang nomor dua, kalaupun dia tidak mengungkapkan alasan, yang pasti semoga dia bisa bertobat atas perbuatannya, begitu. Jadi alasan disampaikan kita paham dah, oh maunya begini, gitu. Kalaupun dia nggak ngungkapin alasan, dia diam aja dah. Harapannya dia mau bertobat dan tidak mengulang lagi perbuatannya.